Halo netizen, selamat datang di channel YouTube Adi Rantauan. Edisi podcast Diran kali ini kita akan membahas tentang seputar kehamilan. Jadi kalian adalah pasangan yang belum hamil, kemudian kalian sudah mencoba berbagai cara dan berbagai kesempatan, tetapi belum berhasil juga. Tenang, kalian bukan satu-satunya pasangan yang mengalami masalah tersebut. Banyak banget pasangan di luar sana yang mengalami tantangan dan juga masalah yang sama. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang 7 faktor yang mempengaruhi kehamilan. Dan kita akan membahas tentang peluang agar bisa cepat hamil ya tentunya. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai habis. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Seperti biasa, kita intro dulu. Pertama-tama yang kalian perlu pahami bahwa kehamilan itu adalah sesuatu yang kompleks. Tidak hanya melibatkan fisik dari kedua pasangan, melainkan juga bisa melibatkan faktor stres, kemudian gaya hidup, kemudian makanan juga, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Jadi di video ini kita akan membahas lebih lanjut tentang 7 faktor yang bisa mempengaruhi kehamilan. Yuk langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas dari sisi faktor usia. Jadi usia dari pasangan itu juga mempengaruhi dari keberhasilan ya pada proses kehamilan. Kenapa? Karena semakin bertambah usia di atas 35 tahun sampai 40 tahun itu kan kualitas sel sperma menjadi menurun ya. Kemudian pada perempuan juga terjadi penurunan dari tingkat kesuburan dari sel telurnya, sehingga faktor usia ini menjadi hal yang sangat krusial. Yang kedua adalah faktor kesehatan reproduksi. Nah, ini tidak kalah penting ya, faktor kesehatan reproduksi. Kalau pada laki-laki itu tentunya kita berhubungan dengan kesehatan reproduksi itu adalah sel sperma. Jadi kesehatan sel sperma itu sangat berpengaruh terhadap proses kehamilan. Karena bagaimanapun juga kalau tidak terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma itu nggak bisa terjadi kehamilan. Dan sel sperma itu harus kuat geraknya atau motilitasnya, dan juga kualitasnya juga harus bagus. Jadi ini sangat-sangat berpengaruh. Dan kalau dari sisi perempuannya sendiri adalah kesehatan dari sel telurnya dan tentu dari dinding rahimnya juga. Ada salah satu fakta menarik, yaitu yang paling sering terjadi pada perempuan yang bisa menyebabkan gangguan atau susah hamil gitu ya, adalah ada namanya penyakit PCOS atau Polycystic Ovarium Syndrome atau endometriosis. Ini menyebabkan gangguan pada dinding rahim yang bisa mempengaruhi dari kesehatan sel telur kita, yang ini juga menjadi salah satu faktor dari kesusahan atau kesulitan pasangan itu hamil. Yang ketiga adalah faktor stres. Jadi jangan anggap sepele ya faktor stres ini, dimana ketika kedua pasangan itu sama-sama mengalami stresor yang tinggi, entah karena pekerjaan, entah karena faktor baru memasuki masa berpasangan itu atau berumah tangga gitu ya, kemudian entah itu faktor stresor yang lain gitu ya, itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan dari sel sperma dan sel telur kita. Karena ketika kita terjadi stres, maka tubuh kita tidak menjadi rileks ya, sehingga ketika itu terjadi kita akan sangat sulit ya menikmati proses hubungan seksual kita, sehingga itu sangat berpengaruh terhadap yang namanya proses kehamilan atau keberhasilan dari kehamilan. Yang keempat adalah faktor pola makan dan gaya hidup sehat. Ini sering diabaikan oleh pasangan yang baru menikah ya, sehingga mereka kesulitan pada proses mencapai kehamilan. Jadi sebenarnya pola makan dan gaya hidup sehat ini sangat penting. Yang pertama kita bahas pola makan ya. Kalau kita makan makanan yang bergizi, tentunya ada tinggi protein, tinggi serat, kemudian ada kandungan vitaminnya juga atau buah dan mineral juga. Dan ini bisa meningkatkan asupan asam folat dan tentu sangat berpengaruh terhadap proses kehamilan atau tingkat kesuburan dari sel sperma dan sel telur kita. Kalau dari gaya hidup, banyak yang mengabaikan faktor merokok, kemudian jarang olahraga. Ini sebenarnya penting banget ya.
Laki-laki yang notabene tidak perokok, kemudian dia rajin berolahraga tentunya dengan kadar yang cukup ya, tidak terlalu ekstrim gitu ya. Ini juga bisa meningkatkan dari kesehatan sel sperma pada laki-laki dan juga pada perempuan nih. Kalau kalian rajin berolahraga dengan batasan-batasan tertentu, artinya yang tidak terlalu menyiksa fisik, tetapi untuk menjaga kebugaran dan kesehatan kalian, itu juga dapat meningkatkan kesehatan dari sel telur sehingga proses kehamilan bisa segera terjadi. Faktor selanjutnya adalah berat badan. Ini juga sangat berpengaruh ya pada laki-laki ataupun perempuan. Berat badan itu sangat berpengaruh terhadap tingkat kesuburan dari masing-masing ya. Jadi kita mesti rajin-rajin mengukur body mass index kita atau indeks massa tubuh kita. Jadi kita harus mencapai berat badan yang ideal. Tidak boleh terlalu kurus dan tidak boleh terlalu gemuk. Karena ini juga akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan atau kesuburan dari sel sperma dan juga sel telur serta kesehatan reproduksi kita. Faktor keenam adalah frekuensi atau timing yang tepat untuk kita melakukan hubungan seksual atau hubungan intim. Ini sering menjadi perdebatan ya, kapan sih kita melakukan hubungan seksual yang tepat gitu ya, atau kalau terlalu sering itu nggak bagus ya. Ini sebenarnya kan mitos-mitos saja ya. Jadi sebenarnya yang benar itu adalah kita mesti mempertimbangkan secara alami ya faktor kalender dari timing atau kapan waktu yang tepat untuk melakukan hubungan seksual. Ada namanya tes spek kesuburan. Jadi kalian bisa cari di apotek terdekat, tanyakan tes spek kesuburan. Itu bisa digunakan sebagai indikator kapan kalian melakukan hubungan seksual yang tepat untuk mencapai proses kehamilan. Saya kasih ilustrasi ya bahwa ketika pasangan kalian atau si perempuan itu menstruasi, maka 7-10 hari atau sampai 14 hari setelah dari menstruasi itu adalah fase subur atau fase yang sangat baik untuk dilakukan atau melakukan proses hubungan. Tapi sebelum kalian melakukan hubungan seksual, coba kalian beli tes spek kesuburan, lalu periksa pada kencing pasangan kalian di hari ke-7 sampai hari ke-10 atau sampai hari ke-14. Nah, ketika garis 2 itu berarti tingkat kesuburannya cukup tinggi, artinya peluang berhasilnya lebih besar. Artinya si perempuan sedang on fire nih. Nah, saat itu laki-laki itu melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Artinya pada saat itu kita melakukan eksekusi dan peluang berhasilnya jauh lebih besar. Jadi kalian mesti melakukan perhitungan secara alamiah. Oke? Dan faktor ketujuh yang terakhir adalah faktor lingkungan. Jadi bayangin aja ya, faktor lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kesuburan dari organ reproduksi kita. Bayangin aja kalau kita kerja di lingkungan pabrik, kemudian lingkungan mesin gitu ya, yang notabene itu kan radiasi panasnya lumayan tinggi. Itu juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi kita. Apalagi yang terlalu sering gadgeting, kemudian terlalu sering berurusan dengan laptop, kemudian berurusan dengan yang namanya HP gitu ya. Radiasinya kan cukup tinggi ya. Jadi kita mesti mulai melakukan digital detox ya untuk membantu meningkatkan kesuburan kita. Jadi buat kalian pasangan yang baru menikah atau sudah lama belum dikaruniai pasangan yang belum dikaruniai kehamilan maksudnya ya. Jadi agak belepotan sedikit, maaf ya. Jadi kalian mesti mempertimbangkan faktor lingkungan ini. Jadi jangan anggap sepele ya. Dan setelah kalian tahu 7 faktor yang bisa mempengaruhi kehamilan, jadi buat pasangan yang masih belum beruntung ya mendapatkan proses kehamilannya, aku mau kasih tips apa saja yang bisa kita kerjakan atau kita lakukan untuk mencapai proses kehamilan itu. Yang pertama adalah pastikan kalian berkonsultasi dengan dokter kandungan kalian atau SPOG kalian. Ini penting banget ya. Kenapa? Karena kita harus mencari tahu faktor-faktor penyebabnya dari sisi medis atau dari sisi organ reproduksi kita. Dan yang lebih paham dan lebih tahu adalah dokter spesialis kandungan. Nah, kalau buat pria, buat kalian yang pengen tahu kualitas sel spermanya, kalian bisa berkonsultasi dengan yang namanya dokter urologi atau dokter spesialis urologi. Jadi kalian mesti konsultasikan hal tersebut sebelum kalian melangkah pada tahap yang berikutnya.
Yang kedua adalah kalian bisa mengelola yang namanya stres. Karena faktor stres ini nggak bisa dianggap remeh ya. Jadi kita mesti mengelola stres kita. Itu pentingnya bulan madu, itu pentingnya kita berlibur sebelum melakukan hubungan intim. Jadi pastikan kalian dan pasangan tidak stres. Dan yang selanjutnya adalah kita memperbaiki pola makan dan juga gaya hidup kita. Kita mesti berubah ke arah gaya hidup yang lebih sehat, kemudian pola makan, pola aktivitas, dan juga makanan-makanan yang kita makan itu harus makanan yang bergizi. Sehingga itu juga sangat berpengaruh terhadap yang namanya proses kehamilan. Intinya lifestyle kita mesti diperbaiki. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir, pesan saya adalah lakukan metode alamiah. Metode alamiah ini sering disepelekan. Seperti yang saya share tadi, bahwa berhubungan intim itu ada timing yang tepat ya. Kalian mesti membuka wawasan bahwa ada tes pack kesuburan yang bisa untuk mendeteksi tingkat kesuburan pasangan kalian. Lalu kalian bisa timingnya kapan melakukan hubungan seksual dengan pasangan. Sehingga nggak gerusuk-gerusuk langsung hubungan aja, gerusuk-gerusuk langsung minta jatah aja gitu ya. Jadi mesti menggunakan timing yang pas untuk melakukan hubungan seksual. Nah, itu tadi adalah 7 faktor yang bisa mempengaruhi proses kehamilan dan juga beberapa tips yang saya bagikan untuk bagaimana pasangan bisa sesegera mungkin mendapatkan proses kehamilannya atau kehamilan dari pasangannya. Dan saya doakan semoga semua pasangan yang menonton video saya ini segera dikaruniai buah hati dan segera dilancarkan proses kehamilannya. Oke? Jadi berdoa sama-sama ya. Dan yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana kita menjaga kewarasan dan menjaga istilahnya pasangan itu mesti tetap waras walaupun kalian masih menghadapi proses yang panjang. Jadi jangan kecewa, jangan berkecil hati karena ini gak cuma kalian aja yang menghadapi masalah ini, tetapi banyak pasangan di luaran sana. Jadi kalian mesti tetap tenang, menjaga emosi satu sama lain, menjaga stresor satu sama lain, kemudian meningkatkan dukungan emosional, dukungan dan suportif antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lainnya, mencari komunitas yang tepat untuk kalian mendapatkan atau lingkungan yang suportif sehingga kalian tidak stres. Dan yang pasti dukungan suami, dukungan istri, kemudian dukungan orang tua dan lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita untuk menghadapi yang namanya proses kehamilan. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Kalian juga bisa share video ini jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih sudah menonton sampai habis video ini. Sekali lagi sebelum kita akhiri, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih.